Osman B. tengah berziarah ke makam sang ayah Ertugrul Gazi. Tiba-tiba dia dihampiri para tetua Turki yang kemudian mendesaknya untuk mencari pengganti dirinya sebelum dia wafat. Dan kandidat yang dianggap pantas adalah Orhan karena telah lulus dari pengujian. Sementara itu, Flavius sangat sedih menyaksikan terowongan telah tertutup. Harapannya untuk kembali ke bursa telah pupus. Ditambah lagi Orhan telah menempatkan Turahan dan Temur Boga untuk menghadangnya. Akibatnya, ketika terpaksa harus bertarung, pinggangnya tertusuk belati. Akan tetapi meskipun demikian, ia menemukan kesempatan untuknya kabur mengendarai kuda. Di sisi lain, Osman segera kembali ke Oba dan menatap tajam singgasana yang selama ini ia duduki. Kepada Manun Hatun, ia mengatakan ayahnya telah menanam benih, dia pernah memeliharanya, dan sekarang mereka tinggal memetik buahnya. Sahin Shah marah sekaligus kecewa karena dipermalukan Aladdin di hadapan pasukannya sendiri. Namun seseorang yang tidak diharapkannya tiba-tiba datang untuk meminta maaf. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, hanya saja Sahin Shah dinasihati putranya sendiri bahwasanya boleh mereka berbeda cara, namun tujuan mereka sama. Di sini tentu yang dititik beratkan adalah mengenai persatuan. Para prajurit Orhan tengah berlatih untuk mempersiapkan diri perang melawan orang-orang kafir. Dan tak lama berselang muncul informasi bahwasanya mereka mendapatkan panggilan untuk mengambil kembali Yarhisar. Maka dari itu, bagi yang merindukan mati syahid tentu sangat bersemangat. Niloufar akhir-akhir ini merasakan badannya kurang sehat. Seorang tabib memberitahunya dengan sangat mengejutkan bahwa dia tengah hamil. Kembali ke para prajurit Orhan, mereka berangkat dengan penuh antusias. Dari kejauhan, seseorang yang mirip dengan Syekh Bali bersyukur kepada Allah, sebab di tanah Turki tidak pernah habis dianugerahkan para pemuda yang berjuang di jalan kebenaran. Sementara itu, setelah kemenangannya menghancurkan terowongan Orhan kembali dan diberitahu bahwa diadakan dewan secara mendadak oleh Osman. Terlihat Sahin Shah masih kesal karena ditarik mundur dari peperangan, sementara Yarhisar jatuh ke tangan musuh. Situasi ini tentunya menjadi bahan perdebatan di antara semuanya di hadapan Osman. Tapi yang paling mengejutkannya, Osman ternyata tidak mempermasalahkan itu. Dia justru memerintahkan Sahin Shah agar bisa membiasakan diri mematuhi perintah Orhan. Karena mulai saat ini, putranya itu ia tunjuk untuk menggantikan dirinya sebagai komandan Beylik. Dan semua orang semakin tercengang ketika Orhan menolaknya kecuali dengan satu syarat, bahwasanya ia ingin menyaksikan semua B bersumpah setia kepadanya dan tidak boleh ada yang membangkang. Lalu disinilah kekuatannya benar-benar teruji. Meskipun Sahin Shah tidak setuju di hadapan Osman, ia tidak berani menentang. Alhasil, Orhan berhasil memegang stempel Beylik peninggalan kakeknya, serta mengambil kembali pedang komando dari sang ayah. Visi-misinya pun jelas, ia akan menegakkan keadilan dan tidak melupakan penaklukan bangsa. Satu persatu, saudara, teman maupun kerabat memberikan selamat. Uniknya, Sahin Shah pun melakukannya meskipun memendam dendam yang membara. Seperti kita tahu, perjuangannya selama ini seakan sia-sia tanpa penghormatan Osman yang lebih dari yang ia inginkan. Di luar, Sigit terus mengejar Fatma. Ia ingin segera jawaban dari perasaannya. Akan tetapi Fatma terus mengelak, bahkan menolak pemberian pria itu. Beruntung Fatma juga diselamatkan oleh pengumuman yang datang tiba-tiba bahwasanya Orhan telah diangkat menggantikan Osman. Para Hatun langsung memberikan komentar yang macam-macam, terlebih Didar Hatun, seperti dia tidak rela. Dan di hadapan semua orang, Orhan ingin membuktikan bahwa dia layak menggantikan sang ayah. Kemudian diperlihatkan bagaimana dia bergerak dalam senyap, yaitu mengambil alih Yarhisar. Kastil itu pun diserang untuk merebut tanah itu kembali karena milik Kayi. Para noker pun kalang kabut, seolah tidak siap karena tidak pernah menyangka bisa secepat ini. Serangan ini seperti titik balik, seolah Orhan tidak pernah takut dengan Temurtas. Dan dua Ilkhanid yang tersisa akhirnya dilepas untuk memberitahu tuannya mengenai kekalahan ini. Osman menyarankan agar perayaan pesta pora diadakan di Sokut. Maka dari itu, Orhan memerintahkan Fatma untuk mengatur perayaan ini dan berangkat duluan. Baru keluar tenda, Orhan mendapatkan informasi dari Halil bahwasanya rombongan karavan yang mengangkut emas sedang menuju Isnik. Niloufar Hatun mengasingkan diri, merasa tidak dihargai dan tidak diberi tugas. Orhan pun mengejarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah situasi kondusif, Niloufar memberitahu suaminya itu bahwasanya dia tengah hamil dan menjadi momen yang sangat bahagia. Namun meskipun demikian, atas jabatan barunya, Niloufar justru khawatir mengenai keselamatan suami maupun calon bayinya. Di sisi lain,
Flavius frustasi karena kesulitan mengobati dirinya sendiri. Beruntung ia melihat Fatma, kemudian bersandiwara agar mendapatkan pertolongan. Fatma ikut kaget bagaimana pemuda yang pernah ditemuinya mengaku diserang oleh bandit. Dioba, Mahlun Hatun mulai mengajak Nilufer berbicara dari hati ke hati karena dia bukan hanya menantu, sekarang menjadi ibu negara. Tentu tanggung jawabnya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Mahlun Hatun juga berbagi pengalaman bagaimana untuk mengatur Oba ini bukan hanya dengan cinta, melainkan ketenangan dan kesabaran. Mahlun Hatun yakin bahwasanya menantunya itu akan mampu. Di penghujung obrolan, Mahlun Hatun menghadiahkan sebuah cincin. Halil telah mempersiapkan segalanya untuk perayaan di Sokut. Namun ia melihat senyum yang berbeda dari Orhan hingga kemudian diberitahu bahwa ia akan memiliki anak lagi. Membahas mengenai anak, Halil menjadi sedih. Orhan berjanji akan menemukan putranya yang hilang itu. Tekfur Saros terjepit, rakyatnya terisolasi dan rentan kelaparan. Akhirnya ia mengirimkan utusan untuk meminta bantuan Konstantinopel, Iznik maupun Vatikan. Tapi hal itu sudah diprediksi Orhan hingga meninggalkan anak buahnya di bursa. Pada momen makan malam, Orhan akhirnya mengumumkan bahwa istrinya tengah mengandung. Suasana sejenak berubah menjadi momen yang sangat bahagia. Hingga pada saat Kasim putra Orhan bertanya kepada Alaeddin, pamannya itu kapan akan memiliki bayi. Pertanyaan sepolos itu langsung membuat Gonca dan Alaeddin terdiam. Di sisi lain malam itu, Turahan dan Temur Boga berhasil menghabisi seluruh utusan Saros. Pupus sudah harapan bursa untuk mendapatkan bantuan dan membuat Saros semakin frustasi. Sementara itu, merasa dicampakkan, Sahinsah kemudian memotongi rambutnya dan bersumpah untuk memberi pelajaran orang-orang yang menghinanya. Bahkan putranya sendiri Sigit justru memihak Orhan. Meskipun begitu, hal itu harus dimaklumi karena dia seorang prajurit. Masalahnya justru kenapa Osman tidak pernah memandangnya sebagai putra B. Padahal di Kinik dialah penguasanya dan selalu membantu perjuangan Osman. Kini Sahinsah harus mengakui keunggulan seorang anak muda. Flavius dibawa ke Sokut dan telah mendapatkan pengobatan. Namun di hadapan Fatma, ia berpura-pura kondisinya sangat memprihatinkan. Hal itu hanyalah trik untuk mendapatkan hati Fatma. Flavius enggan menceritakan kronologi yang sebenarnya kepada gadis itu. Sementara itu, yang diharapkan Putri Osman itu untuk mendapatkan petunjuk. Tanpa diduga, Halime menyusul kakaknya. Beruntung, wajah Flavius bisa disembunyikan. Halil mengabarkan kepada para prajurit bahwasannya Orhan akan memiliki anak lagi. Namun kabar bahagia ini dibarengi dengan penugasan Jarkutai untuk pergi ke Iznik memberitahu Tekfur Orhan akan datang. Halime menggoda Fatma, pasti ia bingung memutuskan siapa pria yang pantas menjadi suaminya. Satu kandidat yang pasti adalah Sigit karena dia telah mengutarakan perasaannya. Sementara itu, Gonca membakar seluruh ramuan yang selama ini ia minum agar bisa hamil. Dia benar-benar sudah putus asa meskipun suaminya tidak pernah mempermasalahkan. Jelas kini Gonca merasa terpojok karena bagaimanapun juga Alaeddin harus memberikan keturunan karena putra Osman B. Hingga akhirnya ia pun terpaksa jujur. Mahlun Hatun memerintahkan Didar Hatun mencarikan calon untuknya. Orang itu adalah Jolpan Hatun. Mendengar nama itu justru Alaeddin sangat marah karena menurutnya Gonca satu-satunya cinta mengenai anak itu tergantung pemberian Tuhan. Dan Murtas lagi-lagi harus marah besar karena Yarhisar jatuh ke tangan Orhan. Bahkan sebuah penghinaan, sebuah surat untuk membuat kesepakatan dikirimkan. Padahal menurutnya Ilkhanid adalah penguasa dunia ini, tidak boleh ada yang menyentirnya. Sementara itu, diam-diam Flavius menyiapkan racun yang sangat berbahaya untuk Osman. Tapi di hadapan Fatma, ia benar-benar menyembunyikan identitasnya. Dan di waktu yang sama, Osman dan Orhan telah tiba di Sokut. Fatma menjadi sibuk. Di Iznik, Tekfur Leon merasa bahwasannya harus membantu bursa. Dan jika bursa jatuh, maka Iznik dan Konstantinopel adalah berikutnya. Jarkutai datang ke Iznik sebagai utusan Orhan dan memberitahukan bahwa tuannya itu akan datang menghadap. Pastinya kesepakatan akan dibuat demi menguntungkan keduanya. Osman dan Orhan disambut di Sokut dengan begitu meriah. Kota ini adalah kota pertama yang ditaklukkan oleh Ertugrul Gazi. Fatma lantas menceritakan mengenai situasi adanya serangan bandit kepada seorang pedagang, namun telah diatasi. Di waktu yang sama, Flavius keluar dari kamarnya untuk mencari Osman agar bisa balas dendam. Sahinsah ditanya Orhan kenapa memotong rambutnya yang selama ini menjadi lambang kemenangannya. Menurutnya ini era baru, namun Sahinsah juga kaget diberi tugas pertama untuk
menjaga benteng. Ditambah lagi ia bersama Aladdin harus menemui Temurtas membuat kesepakatan. Flavius dibantu teman-temannya mempersiapkan tembakan panah yang telah dibubuhi racun. Jantungnya pun berdebar ketika melihat Osman dari kejauhan. Saat ini Osman membaur dengan masyarakat dan menemui seorang veteran setelah tidak menjabat. Jelas ini kesempatan yang tepat untuk balas dendam. Hampir saja Flavius ke keluarga Fatma. Tapi perayaan kemudian dimulai. Osman bergabung dengan Orhan. Fatma benar-benar mempersiapkan segalanya dengan sangat baik, termasuk tarian pedang. Dan pada prosesi puncak, Osman mengumumkan bahwa posisinya digantikan oleh Orhan. Secara simbolis, putranya itu menerima sanjak kayi. Dilanjutkan dengan sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Dan sebagai simbol kemenangan, dihadiahkanlah seekor kuda putih. Orhan dengan senang hati menerima tanggung jawab ini. Hanya saja terlihat Sahinsah tidak senang. Getir yang dirasakannya sekuat tenaga ia tahan. Sementara itu, Osman tiba-tiba teringat ketika dihadirkan domba untuk dikorbankan. Karena saat itu dalam mimpinya, ia mengorbankan Orhan di jalan Allah. Sebagai seorang ayah, Osman B. sangat manusiawi. Ia mengkhawatirkan terjadi sesuatu pada putranya tersebut. Akan tetapi, bagaimanapun juga, cita-cita dan harapan harus tetap diwariskan, karena umur manusia tiada yang tahu. Tiba-tiba Flavius mengarahkan tembakannya ke arah Osman. Fatma yang melihat langsung melompat. Akibatnya putri Osman itu terluka dan para pemberontak mulai keluar dari sarangnya. Nasib baik masih meliputi Flavius yang berhasil kabur dengan menggunakan kelengahan seorang pengemis. Namun dalam persembunyiannya Flavius diliputi perasaan bersalah karena racun itu akan menyebar cepat. Maka alih-alih kabur bersama anak buahnya, Flavius memilih tinggal. Sementara itu, Fatma mendapatkan perawatan dari Aladdin dan ia merasa lukanya tidak berat. Melihat kondisi ini, semua tidak ada yang khawatir. Bahkan Orhan berpamitan untuk pergi ke Iznik. Flavius merasa berhutang nyawa kepada Fatma. Ia pun merasa bersalah dan menolak untuk kabur. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, Flavius menyukai Fatma. Sahinsah protes kepada Aladdin dengan apa mereka akan membayar pajak. Situasi jelas menyudutkan mereka, namun mereka tidak punya pilihan lain. Fatma mulai sempoyongan. Itu pertanda racun telah menyebar. Flavius mencoba mendekat untuk memberikan obat penawar, namun ada saja gangguan dari Sigit. Saros merasa kepalanya seperti mau pecah melihat rakyatnya kelaparan. Dia pun terus memutar otak untuk mendapatkan bantuan. Sebenarnya ia masih bisa menggantungkan harapan kepada Flavius, namun pada kenyataannya dia menghilang dan justru sibuk untuk membalas dendam. Saat ini Fatma mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya, namun ia tidak mampu meminta bantuan. Tiba-tiba tubuhnya roboh, ia jatuh pingsan. Flavius dengan cekatan mendekati kamar itu lalu menolongnya. Obat penawar pun diminumkan. Beberapa saat kemudian Fatma sadar. Hanya saja ia tidak ingat apa yang terjadi dan tidak ada siapa-siapa. Orhan tiba di Iznik dan hanya disambut oleh ajudan Tekfur Leon. Mungkin Orhan bukan dianggap tamu penting, tapi meskipun demikian Orhan tetap berjalan dengan begitu berwibawa. Di tempat lain, rombongan karavan yang mengangkut emas ke Iznik diserbu anak buah Orhan. Muatannya pun tidak main-main, ada yang menyebut setengah perbendaraan bursa. Orhan membutuhkan emas-emas ini untuk menjalankan rencana selanjutnya. Seperti yang sudah diduga, kedatangan Orhan disambut dingin oleh Tekfur Leon. Karena menurutnya, pemimpin KY itu tidak lebih dari seorang pengecut karena mengisolasi dan membuat bursa kelaparan. Orhan menjelaskan bahwa ini peperangan, strategi apapun dihalalkan. Maksud kedatangannya adalah untuk memperingatkan agar Iznik tidak ikut campur. Jika tidak, setelah bursa jatuh, maka giliran Iznik. Tekfur Leon tidak terima, menurutnya Bizantium lebih jumawa dibandingkan Turki. Sementara itu, perbendaharaan emas hasil rampasan sempat diperebutkan anak buah Orhan, namun mereka hanya bercanda. Mereka semua tahu bahwasannya perbendaharaan emas ini akan digunakan Orhan dengan misi khusus. Gertakan Orhan terhadap Tekfur Leon ternyata benar-benar serius. Siapapun yang berani mendekati api, pasti ia akan ikut terbakar.